Wisata ke Jogja kalau baliknya nggak bawa oleh-oleh tuh kayak kurang lengkap. Nah, ngomongin oleh-oleh dan ngomongin Jogja berarti ya nggak lain nggak bukan kita ngomongin tentang bakpia. Kue panggang dengan isian kacang hijau ini emang jadi salah satu oleh-oleh yang identik dengan Jogja. Uniknya menurut penelitian, bakpia ternyata merupakan akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa. Bakpia pertama kali dibawa ke Jogja pada tahun 1940-an oleh pendatang asal Tiongkok. Kala itu bakpia diisi dengan daging dan minyak dari babi. Kue ini kemudian diadaptasi menyesuaikan kondisi masyarakat Jogja, hingga terciptalah bakpia yang kita kenal saat ini. Kini hampir di setiap sudut Jogja kita akan mudah menemukan bakpia. Jika mengunjungi toko oleh-oleh, biasanya kita akan menemui dua jenis bakpia, yakni bakpia basah dan bakpia kering. Perbedaan kedua bakpia tersebut terletak pada tekstur kulit dan masa penyimpanannya. Dalam perkembangannya semakin banyak pilihan untuk menikmati kue ini, seperti varian rasanya yang terus bertambah. Pemain baru juga terus bermunculan, salah satunya adalah bakpia Juara 1. Pak Komar, bakpia itu kan masih jadi top rekomendasi ya dari wisatawan ataupun turis yang datang ke Jogja dan pengen beli oleh-oleh ya bingung cari apa, pilihannya adalah bakpia. Itu setuju atau enggak dengan pernyataan tersebut? Sangat setuju, kalau destinasi Jogja oleh-olehnya pasti bakpia. Oke. Ya, gitu. Oke, karena sampai sekarang pun juga bakpia dengan berbagai macam rasa, berbagai macam varian juga masih tetap di hati masyarakat dan juga wisatawan ya. Betul. Oke, nah sekarang kalau kita berbicara tentang bakpia Juara 1, di tengah banyaknya persaingan bakpia nih, kira-kira apa yang kemudian memutuskan untuk udahlah kita coba aja yuk ikut gitu? Karena kalau tidak salah bakpia Juara 1 ini juga pemain baru ya, Betul. cukup baru di dunia perbakpiaan di Jogja ini. Jadi kita sangat tertarik untuk ke bisnis oleh-oleh ini karena itu sangat menjanjikan dan itu sangat erat hubungannya dengan Jogja. Jadi ini ada peluang yang sangat besar. Makanya kita ikut untuk meramaikan ya perbakpiaan di Jogja ini gitu. Oke, berarti mulai dari tahun berapa sih? Kalau saya kan dengarnya cuman ya anak baru aja nih si Juara 1 ini. Tapi secara lebih tepatnya tahun berapa tuh mulai? Jadi kita opening tuh di 2018 Desember. Oke. Ya, jadi kita baru mau jalan 5 tahun lah gitu. Oke, jalan 5 tahun sudah merasakan apa saja di dunia oleh-oleh di Jogja ini? Ya, yang pertama sudah banyak terima kasih kepada customer yang sudah loyal, yang sudah ikut meramaikan juga. Jadi kita sudah sangat apresiasi gitu untuk sampai sejauh ini. Oke, perjalanan 5 tahun itu kan perjalanan yang walaupun dirasa cukup lama, tapi kalau di bisnis kayaknya masih cukup sebentar begitu ya dibandingkan dengan yang lain di bisnis oleh-oleh ini sendiri. Apa sih yang kemudian dilakukan oleh bakpia Juara 1 ini agar yuk kita bikin lagi apa inovasi baru dan segala macam gitu sampai akhirnya masyarakat bisa sedikit ngelirik dan juga ngenoleh deh ke bakpia Juara 1 ini. Jadi gini, itu bakpia itu kan kalau yang dari dulu itu kan variannya monoton, dalam arti itu aja yang dikemas, yang dipasarkan. Jadi kita membuat suatu bukan penemuan baru, tapi kita lebih ke inovasi baru ya. Jadi tidak melenceng dari bakpia, tapi rasanya sangat diterima dan terutama harganya jadi nggak terlalu jauh dari harga pasaran. Oke, boleh sambil ditunjukkan karena ini kan kebetulan juga kita lagi ada produk-produknya nih. Kira-kira salah satu yang inovasi baru diterima oleh masyarakat dan juga jadi best sellernya di Juara 1 apa? Jadi kita best sellernya sekarang ada di bakpia rasa durian. Bakpia Juara 1 durian premium. Durian premium. Dalam proses akhirnya bisa menemukan rasa dari si durian ini ribet nggak? Karena kan kalau kita mikirnya ya bakpia kacang hijau, kumbu atau misalnya yang sekarang agak familiar coklat, keju gitu. Tapi kalau durian tuh seperti apa tuh? Jadi kita menciptakan durian tapi di feeling atau di varian rasanya itu masih
terasa asli duriannya gitu. Jadi ini butuh mungkin agak lama untuk bisa kita menemukan yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dipasarkan dan diterima oleh customer kita. Ini justru jadi salah satu top salesnya. Top salesnya, ya. Oke, durian. Ternyata memang banyak yang lebih suka durian ya. Lebih suka saat ini ya. Kalau yang lain ini kalau saya lihat ada pandan juga. Pandan. Ini juga salah satu inovasi baru ya? Ya, ini bakpia pandan ini termasuk bakpia kering. Oh, bakpia kering. Dan ini bisa bertahan 3 bulan. Oh, wow. Oke, terus tadi saya lihat juga ada beberapa yang packagingnya itu, nah misalnya kayak gini nih, Pak. Ini kan kalau saya sebagai orang awam melihat kan amat eye catching gitu ya. Jadi ketika kita datang, kadang-kadang kan kalau bakpia ya gitu-gitu aja tuh packagingnya. Tapi ini ternyata di package dengan gambar-gambar yang lucu. Ini ada filosofi di balik ini semua desainnya, atau hanya memang karena ingin marketingnya biar lebih beda aja? Ya, kalau ini marketingnya bisa lebih beda dan lebih menarik lah. Lebih menarik ya. Oke, dan ini kalau yang happy package ini isinya banyak loh. Itu varian macam-macam ya? Macam-macam yang bakpia kering semua di situ ada. Bakpia kering semua di sini ada. Ini yang salah satu yang sambal ya. Yang saya cukup terkejut sih sebenarnya kok ada varian sambal. Varian gitu. sambal. Oke. Bakpia variannya ada yang sambal atau mungkin kita durian, tapi duriannya kan ini durian asli gitu. Jadi kita pakai daging durian yang kita olah, jadinya kita keluarkan di varian durian itu. Di tempat ini setiap harinya diproduksi 18.000 box bakpia. Jumlah ini bahkan meningkat hingga 2 kali lipat di masa liburan. Untuk mencapai angka produksi tersebut, hampir semua proses pembuatan bakpia dilakukan dengan mesin dan berbagai peralatan lainnya. So this is the place where all the magic happens ya. Yang tadi diceritain ada rasa varian sambal, ada durian, ada pandan. Nah, bikinnya di sini nih, dapur dari Bakpia Juara 1. Let's take a look. Masyarakat umum juga bisa melihat langsung proses pembuatan Bakpia Juara 1 di pabrik ini melalui kunjungan industri. Hampir setiap hari pabrik menerima kunjungan industri mulai dari pelajar, komunitas maupun wisatawan. Para peserta akan diajak berkeliling pabrik untuk melihat proses pembuatan bakpia. Bahkan peserta juga bisa mencoba membuat bakpia sendiri melalui kegiatan cooking class. Nah ini karena baru banget mateng ya Pak ya, tapi nggak yang mateng banget terus langsung dimakan, tapi ini udah agak adem. Kita coba. Meleleh ya? Meleleh. Jadi coklat di dalamnya itu, dia ketika digigit itu langsung melting gitu, langsung meleleh di dalam mulut. So the best, enak Pak. Inovasi memang jadi salah satu kunci bertahannya sebuah usaha, termasuk usaha oleh-oleh. Selera konsumen juga bisa berubah, sehingga riset jadi poin penting untuk mempertahankan eksistensi. Ya ngomongin oleh-oleh sih ya, nggak cuma bakpia, kayaknya memang harus terus dipertahankan eksistensinya dengan inovasi, dengan cari sesuatu yang baru juga, supaya masyarakat itu nggak bosen sama yang itu-itu aja. Tapi jangan lupa, kalau ke Jogja oleh-olehnya adalah bakpia.